Oke, perkenalkan saya Danika, tutor dari Asrama Sangkuriang. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi untuk persiapan UTS 2 Fisika. Oke, bab pertama yang akan kita bahas adalah tentang elektrodinamika. Oke, untuk di bab elektrodinamika, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menghitung flux magnetik. Bagaimana sih cara menghitung flux magnetik? Jadi flux itu adalah integral dari B dot dA. Dengan B adalah medan magnet dan A adalah luas. Karena ini adalah perkalian dot, maka B dan A itu harus searah. Atau B dan bidang itu tegak lurus. Begitu. Nah, sekarang bagaimana sih hasil dari integral ini? Itu bisa ada dua kasus. Yang pertama, jika B itu konstan. Jika B konstan, misalkan kita punya suatu bidang. Ini bidangnya yang punya luas A dan ada medan magnet yang horizontal seperti ini, B, tapi besarnya konstan. Nah, kita lihat dulu dari arah A-nya. Nah, oke, sudutnya misalkan theta. Dari sini kita tahu bahwa ini adalah arah DA, arah A-nya itu sendiri. Maka besar fluxnya adalah B dikali A dikali cos theta. Ya, jadi perkaliannya itu harus yang searah. Jadi nanti kalian harus memperhatikan dulu sudut theta ini. Bagaimana jika B-nya tidak konstan? Kalau B-nya tidak konstan, ini contoh yang paling sering kita pelajari adalah jika ada kawat diberi arus, misalkan arusnya I. Kemudian kita punya suatu loop berbentuk persegi panjang. Oke. Nah, berapa flux yang ada pada persegi panjang tersebut? Nah, di persoalan seperti ini kalian harus melakukan integrasi. Nah, misalkan aja ini panjangnya A, ini panjangnya B, dan ini panjangnya C. Nah, di kasus ini, kalian harus ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, tentukanlah dulu B fungsi R akibat kawat. Nah, berarti kan misalkan arus ini terus di jarak ini kan akan menghasilkan medan magnet. Medan magnetnya kemana? Ya, akan keluar. Nah, jaraknya R. Berapa sih B-nya? B-nya itu sama dengan mu 0 I per 2 PR. Ya, ini seperti materi sebelum UTS 1 ya. Oke, yang kedua, apa yang harus kalian lakukan adalah menentukan DA. Karena kalian akan melakukan integrasi. Jadi kalian harus mengetahui dulu berapa besar DA-nya. Nah, jadi kita lihat dari persegi panjangnya. Karena kita tahu medan magnet itu bernilai sama untuk R yang sama, maka kita buat satu elemen strip di sini. Ya, nah, ini elemen yang akan kita analisis. Nah, ini adalah DA. Jadi, dia punya ketebalan sebesar DR dan panjangnya tadi adalah A. Maka DA sama dengan A DR. Begitu. Kemudian, kalian harus menentukan flux. Itu bagian intinya.
Nah, tentukanlah flux. Jadi flux tadi adalah integral B dA. Nah, karena kita tahu B dan A-nya sudah sejajar, searah, maka kita bisa langsung masukkan integral B. B-nya apa? Mu 0 I per 2 pi R. dA-nya apa? A dr. Nah, batas integralnya dari mana sampai mana? Kita kembali lihat. Kita lihat R-nya mulai dari mana sih? R-nya itu akan berjalan dari C sampai R-nya itu akan menjadi B plus C. Nah, jadi batas integralnya adalah dari C ke B plus C. Seperti itu. Nah, di bagian ini perhatikan batas-batas integralnya. Batas-batas integralnya. Karena itu bisa mempengaruhi hasilnya. Bagaimana jika ada fungsi waktunya? Ya, masukkan saja fungsi waktunya. Itu menjadi hal yang kalian bisa masukkan langsung. Tidak perlu ada hal-hal yang aneh lagi. Itu untuk kalau ada fungsi waktunya. Oke, setelah menghitung flux magnetik, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu menghitung GGL. Ini hukum apa sih kalau menghitung GGL? Ya, ini adalah hukum Faraday. Isi hukumnya apa sih? Jadi GGL itu adalah min N d flux dt. Dengan N ini adalah jumlah dari loop. Dan flux itu seperti yang kita ketahui tadi, dan dt waktu. Jadi intinya kalian harus melakukan turunan. Nah, untuk GGL ini bisa ada dua kasus. Bisa flux itu adalah fungsi dari waktu. Bisa juga fluxnya itu bukan fungsi waktu secara eksplisit gitu. Bukan fungsi T. Nah, gimana sih bedanya kalau fluxnya fungsi waktu dan yang bukan? Nah, kalau misalnya dia itu fungsi waktu, biasanya A-nya itu konstan. Kalau fluxnya itu bukan fungsi waktu, biasanya B yang konstan. Gitu. Ya, berarti bisa kalian lihat ya. Di sini B-nya yang tidak konstan, di sini A-nya yang tidak konstan. Nah, kalau misalkan soalnya seperti ini, kan harus melakukan apa? Langsung turunkan. Contohnya, kalian dikasih tahu fluxnya itu adalah 5 dikali 3T kuadrat plus 2T. Berapa GGL-nya? GGL-nya sama dengan min D flux dt sama dengan minus berapa berarti turunannya? Ya, kalau mau ditulis dulu bisa ddt dari 5 3T kuadrat plus 2T. Oke, hasil turunannya apa? Minus 5 dikali 6T plus 2. Nah, ini adalah besar GGL sebagai fungsi waktu. Itu jadi ya cukup sederhana untuk bagian yang itu. Nah, ada satu lagi. Yang kalau fluxnya itu bukan fungsi T, apa yang harus kalian lakukan? Nah, contohnya ini biasanya adalah batang di rel. Ya. Oke, nah. Jadi ya ada satu rangkaian, kemudian di sini ada medan magnetnya, misalkan B. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan V, panjangnya L, dan jarak ininya X. Nah, kemudian diminta tentukanlah berapa GGL induksi pada daerah loop ini. Nah, yang kita tahu di sini adalah
besar fluxnya berapa? Yaitu B dikali luas. Luasnya apa? L dikali X. Nah, kalau kita mencari turunannya gimana? Atau GGL-nya? GGL kan min D flux dt. Berarti GGL itu sama dengan min D dt dari BL dikali X. Karena kita tahu B-nya itu tadi konstan, dan L itu juga konstan karena di rel yang sama, maka yang berubah-ubah itu apa? X-nya. Nah, jadi kita bisa keluarkan B dan L. Min BL dx dt. Dengan mengingat materi kinematika, kita tahu bahwa dx dt adalah kecepatan V. Maka kita tahu GGL itu sama dengan min BL V. Begitu. Jadi untuk kasus ini, biasanya akan muncul unsur V dalam GGL. Itu untuk menentukan GGL-nya. Setelah tahu GGL-nya, kita harus menentukan arah arus induksi. Arah arus induksi. Nah, jadi apa aja sih step untuk menentukan arah arus induksi? Soalnya saya dengar-dengar masih banyak yang bingung kalau menentukan arah arus induksi. Ya, jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah perhatikan arah B-nya. Perhatikan arah B atau medan magnet. Setelah kalian tahu arah medan magnetnya, kemudian perhatikan hasil GGL. Lah, kenapa harus memperhatikan hasil GGL? Oke, nah yang kalian perhatikan di hasil GGL itu sebenarnya hanya dia itu positif atau dia itu bernilai negatif. Dua itu aja yang harus kalian perhatikan. Jika hasilnya itu positif, maka arahnya itu searah B. Jika nilainya negatif, arahnya itu berlawanan B. Nah, maksudnya searah dan berlawanan itu seperti apa? Jadi misalkan kita punya satu loop. Nah, loop seperti ini. Kita dikasih tahu arah B-nya itu seperti ini. Nah, ini B-nya. Kemudian, kita tahu hasil GGL-nya itu ternyata positif. Kalau hasil GGL-nya positif, dengan aturan kaidah tangan kanan, jadi jempol kalian itu mengarah searah dengan B, dan 4 jari lainnya itu akan menjadi arah putaran dari arus induksi itu sendiri. Berarti arah arus induksinya akan berlawanan dengan arah jarum jam untuk kasus ini. Itu adalah arah arusnya. Berbeda jika GGL-nya itu negatif. Nah, jika hasilnya negatif, berarti kan tadi berlawanan dengan B. Berarti kalian arahkan berlawanan dengan arah B, jempol kalian, dan 4 jari lainnya akan menunjukkan arah putaran, dan itu akan seperti ini. Ya, ini akan searah dengan arah jarum jam. Ya, jadi itu adalah arah arus induksinya. Oke, setelah tahu arah arus induksi, kalian bisa juga langsung menentukan berapa arus induksinya. Arus induksi itu adalah GGL dibagi R, dengan R itu adalah hambatan. Oke, itu aja untuk materi arus induksi. Nah, sekarang ada komponen lain, kalau misalkan komponen listrik ya. Kan sebelumnya kita udah tahu tentang ada resistor, ada kapasitor, nah juga ada yang namanya induktor. Nah, induktor ini ada dua.
ada induktor untuk induktansi diri. Ya, induktansi diri. Nah, ini seperti apa? Jadi dia itu ada misalkan satu komponen, dia itu punya arus, dan itu dia akan menghasilkan medan magnet yang akan masuk ke dirinya sendiri dan menginduksi dirinya sendiri gitu. Makanya induktansi diri. Besar GGL-nya seperti apa? Itu sama dengan L dikali I. Nah, L ini adalah yang disebut induktansi. Nah, dengan kita tahu GGL itu adalah min deflux dt, kita kan tahu bahwa GGL juga sama dengan minus L di dt. Oke, itu untuk induktansi diri. Contoh induktansi diri itu solenoide. Nah, kalau solenoide, berapa sih besar L-nya? L-nya itu sama dengan mu 0 N kuadrat A L. Ya, jadi misalkan ini ada induktor, ada solenoide, panjangnya L, dengan jumlah lilitan persatuan panjang N, dan luasnya A. Ya, ini adalah besar induktansinya. Ada juga yang dinamakan induktansi bersama. Jadi di sini ada dua loop atau dua komponen. Misalkan ada loop 1 dan loop 2. Loop 1 ini punya arus I1. Untuk loop 2 arusnya I2. Loop 1 itu akan menghasilkan medan magnet ke loop 2 sehingga dia menginduksi loop 2. Loop 2 punya arus I2 sehingga dia bisa menginduksi loop 1. Jadi dia itu seperti ya induktansi bersama. Nah, itulah asal namanya. Nah, sekarang besar GGL-nya seperti apa? Besar fluxnya. Flux pada loop 1 itu sama dengan M dikali I2. Ini adalah induktansi bersama. Dan flux 2 itu sama dengan M I1. Ya, di sini kalian lihat kalau flux 1 itu akibat I2. Kalau flux 2 itu akibat I1. Maka GGL untuk di loop 1 itu sama dengan apa? Minus M DI2 dt. Dan GGL 2 itu sama dengan minus M DI1 dt. Itu. Contoh lain kalian bisa cek langsung di rangkuman akademik asrama. Nah, di induktor dia itu juga dapat menyimpan energi medan magnet. Nah, berapa sih besar energi medan magnet ini? W itu sama dengan setengah L I kuadrat. Ini adalah energi total. Bagaimana dengan rapat energi? Rapat energinya itu adalah U sama dengan B kuadrat per 2 mu 0. Ya, jadi kalau ini tuh rapat energi. Rapat energi itu apa sih? Itu adalah energi persatuan volume. Jadi dE d volume. Begitu. Itu untuk induktor. Nah, satu lagi itu ada rangkaian RL di arus DC. Nah, jadi kita misalkan punya satu sirkuit loop seperti ini. Nah, ini R, ini L, ini V. Ini kan positif, ini negatif. Arusnya itu ke sini. Berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk induktornya sendiri itu kalian bisa hitung kalau ya ini akan positif, ini akan negatif. Ya, jadi kalau kita menggunakan hukum Kirchhoff kedua, kita akan melihat misalkan dari resistor I dikali R, kemudian dikurangi GGL dari induktor, itu sama dengan apa? Sama dengan besar GGL akibat baterai atau sumber V. GGL induktor tadi apa? Minus L di dt. Jadinya kita punya persamaan IR plus L di dt sama dengan V. Nah, ini akan menjadi
persamaan diferensial order 1. Nah, untuk persamaan diferensial order 1 kalian bisa selesaikan dengan cukup mudah sebenarnya. Berarti ini gimana untuk menyelesaikannya? L DI dt itu sama dengan V minus IR. Oke, kita keluarkan. Jadi DI sama dengan DI dt aja. DI dt sama dengan R per L dikali V per R min I. Nah, sekarang kita kelompokkan jadi satu. DI per V per R min I sama dengan dt per L per R. Kemudian kita integral dari T sama dengan 0 ke T. Yang ini dari I sama dengan 0 ke I. Karena hasil integral ini akan menjadi ln, ya ini akan sorry, ada kesalahan. Ini seharusnya minus, ini plus. Maka ini nanti jadi plus, ini minus. Oke, di sini akan jadi tetap minus IR. Tapi di sini akan ada minusnya. Oke. Nah, jadi di sini akan muncul minus. Oke, sip. Ini udah benar. Ya, jadi ini nanti akan menjadi hasil akhirnya adalah ln V per R min I per V per R. Ini akan sama dengan T per L per R. Kemudian kita nanti akan mendapatkan solusi umumnya adalah I fungsi T adalah V per R dalam kurung 1 minus E pangkat T per L per R. Ya. Itu adalah solusi umum untuk rangkaian RL di arus DC. Oke, sekian untuk tutorial elektrodinamika. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung di OA Akademik. Terima kasih.